terjadi henti jantung, maka kita harus segera menolong. Karena apabila kita segera menolong, maka kemungkinan dia selamat akan lebih besar. Ketika menghadapi ada orang yang henti jantung, segera panggil namanya. Halo, Pak, Pak. Apabila tidak tahu namanya, kita boleh panggil dia segera. Bapak, Ibu, Pak, dan panggil bantuan. Segera panggil bantuan. Tolong, tolong, tolong. Serangan jantung dan henti jantung adalah hal yang berbeda. Henti jantung adalah kondisi di mana jantung berhenti memompa secara efektif sebagai pompa untuk seluruh tubuh kita yang memompa darah yang isinya nutrisi dan juga oksigen. Tapi serangan jantung adalah keadaan di mana terjadi sumbatan dalam pembuluh darah koroner yang harusnya memberi makan kepada otot jantung. Dua-duanya memberikan kematian. Artinya orang yang mengalami serangan jantung menghadapi henti jantung setelahnya sehingga itu mengakibatkan kematian. Namun, orang yang menghadapi henti jantung belum tentu disebabkan karena serangan jantung. Itu adalah perbedaan. Nah, di luar dari segala macam apa yang menjadi perbedaan dan juga penyebab dari henti jantung itu sendiri, penting buat kita menolong apabila terjadi kejadian serangan jantung dan henti jantung. Bagaimana caranya? Ini dia. Apabila terjadi henti jantung, maka kita harus segera menolong. Karena apabila kita segera menolong, maka kemungkinan dia selamat akan lebih besar. Apabila kita melakukan CPR atau RJP atau pijat jantung dengan benar, kita bisa meningkatkan kemungkinan dia selamat sampai 17% hingga 44%. Dan ketika kita menunda, maka penundaan itu mengurangi kemungkinan dia selamat sampai 10% setiap menitnya. Karena itu kita harus segera melakukannya dengan cara yang benar. Bagaimana caranya melakukan pijat jantung? Begini caranya. Ketika menghadapi ada orang yang henti jantung, segera panggil namanya. Halo, Pak, Pak. Apabila tidak tahu namanya, kita boleh panggil dia segera. Bapak, Ibu, Pak, dan panggil bantuan. Segera panggil bantuan. Tolong, tolong, tolong. Nah, ketika tidak bisa ada yang menolong di sekitar kita, maka keluarkan telepon. Anda bisa telepon siapapun yang Anda tahu, atau Anda telepon rumah sakit terdekat apabila Anda punya nomornya. Bahkan Anda apabila Anda bisa, Anda keluarkan medsos dan Anda bisa minta tolong di sana, bahwa Anda sedang menghadapi orang yang henti jantung. Intinya panggil bantuan segera. Dan setelah Anda panggil bantuan, baru Anda mulai melakukan pijat jantung. Apabila orang yang terlatih, bagi perawat, dokter, maka mereka akan melakukan cek nadi terlebih dahulu. Namun, apabila orang yang tidak terlatih melakukan CPR, tidak perlu mengecek nadi, tidak apa-apa. Mereka tidak bangun, mereka napas satu-satu, mereka bernapas dengan tidak normal, atau mereka bernapas seperti gasping. Itu kita anggap sebagai orang yang henti jantung. Dipanggil tidak bangun, maka kita anggap dia sebagai orang yang henti jantung. Segera lakukan pijat jantung. Bagaimana caranya? Expose, lihat di tengah dadanya ya, bagian tengah dada kita akan tekan dan ujung dari telapak tangan kita seperti ini. Kaitkan telapak tangan di atasnya lagi dan kita lakukan pijat jantung dengan cepat dan keras ya. 1, 2, 3, 4, 100 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya CPR melakukan juga mouth to mouth. Tapi memang saya akan mengajarkan ini bagaimana cara melakukan hands only CPR. Pijat jantung saja. Pijat jantung saja ini bisa membantu menyelamatkan seseorang apabila Anda bukan orang yang terlatih. Dan ini lebih baik dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali. Jadi ini boleh dilakukan apabila Anda ragu-ragu, tidak tahu ini orang siapa, Anda tidak terlatih, apabila Anda juga nggak tahu apakah orang ini mungkin punya penyakit tertentu. Jadi Anda tidak perlu meningkatkan risiko tertular penyakit melalui pernapasan mulut ke mulut. Tapi lakukanlah pijat jantung dengan cara yang benar. Sekali lagi, Anda letakkan ujung dari telapak tangan Anda di tengah dada, di bagian tengah dada, dan kaitkan di sini, di atasnya. Lakukan pemijatan dengan cepat dan keras, kira-kira 100 kali sampai 20 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letakkan korban tersebut di tempat yang rata dan keras. Dan ketika Anda memijat, maka pijatlah dengan menggunakan kekuatan dari bahu dan berat badan Anda, bukan dari siku. Jadi ketika memijat seperti ini, yang bergerak adalah ini tegak lurus, badan Anda dan pundak Anda yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan dari siku. Ini adalah hal yang salah. Jadi bukan begini. Ingat kekuatan Anda di sini dan berat badan Anda berusaha untuk menolongnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian Anda lakukan sampai datang pertolongan yang benar. 1 sampai ada perawat atau petugas medis yang datang bisa menolong secara profesional. Namun ketika Anda melakukannya, maka Anda meningkatkan
kemungkinan seorang selamat dari keadaan henti jantung tersebut. Ketika ada orang yang mengalami henti jantung, ingat, bukan tepuk-tepuk seperti ini, tapi pijat jantung yang benar, itu yang betul. Lalu yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa apabila terjadi henti jantung atau serangan jantung, katanya jadi orang harus batuk-batuk terlebih dahulu. Tidak perlu, itu tidak menolong sama sekali. Lebih baik segera ke rumah sakit, dan apabila terjadi henti jantung, maka lakukan pijat jantung yang benar. Seperti tadi kita lakukan. Apabila Anda bukan orang yang terlatih, maka Anda bisa melakukan hands-only CPR. Apabila ada orang yang bekerja di tempat publik, maka Anda sebaiknya pernah mengikuti latihan CPR untuk bisa menolong dengan baik dan juga meningkatkan kemungkinan seorang bisa selamat. Hadapi orang yang henti jantung, Anda sudah tahu sekarang bagaimana cara melakukannya. Sebarkan informasi ini kepada orang-orang sekitar Anda, kepada orang-orang yang Anda kenal, supaya kita bisa meningkatkan kemungkinan seorang yang selamat karena henti jantung.